Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram, sahibul majlis, sahibul fadilah Abuya Kiai Haji Munawwir Asli serta keluarga besar beliau, wabil khusus di sini guru kita, menantu dari Kiai Munawwir, Fadilatul Ustadz Kiai Al-Haj Syurahbil bin Kiai Haji Mahfud Asirun. Kita doain mudah-mudahan Kiai Munawwir beserta keluarga besarnya, istri, anak, cucu, mantu, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, diberkahi rumah tangganya, dimudahkan urusannya, digobul hajat-hajatnya, dimantapkan istiqamahnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa kami sampaikan kepada para sesepuh habaib yang hadir di sini. Ada Al-Habib Muhammad Al-Attas, ada Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, jadi ada juga Al-Habib Syekh Al-Hasani. Tidak lupa pula yang tadi menyampaikan sambutan Bapak Irfan Farhan, Bapak Farhan Hasan Al-Amiri selaku PLT dari Bapak Haji Lulung Abraham Lunggana. Semuanya para habaib, para asatid, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, asatid, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan secara live. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkahnya majelis ilmu tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi kita udah dengar pengajian dari guru kita Kiai Syurahbil dan pengajian dari guru kita Kiai Haji Munawwir Asli. Nah, kalau sudah wudu nggak perlu tayamum, berarti Anda udah sampai sini aja. Masih semangat gak kira-kira nih? Ini udah 9:30, biasanya katanya jam 9 tutup pengajian. Masih semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Masih pengen terus ngaji? Saya pengen dengar Al-Munawwir semangatnya, angkat tangannya, takbir, 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 sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Saudara, alhamdulillah kita malam hari ini sama-sama ngaji pembukaan majelis rutinan Al-Munawwir, pimpinan guru kita Kiai Haji Munawwir Asli. Saudara, kebetulan alhamdulillah Allah kasih keberkahan di atas keberkahan. Malam hari ini kemarin baru saja bertepatan dengan haul Al-Imam Al-Qutbil Irsyad
wa ghawthil bilad wal ibad al-mujaddid al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, sahib Ratib Haddad radhiyallahu anhu. Makanya tadi saya bilang sama Buya Kiai Haji Munawir, Tuan Guru Kiai Munawir, kita bilang nih malam Kiai kita pembukaan sekaligus kita haul Al-Imam Al-Haddad. Jadi kita dapat keberkahan di atas keberkahan. Kita baca Fatihah buat Al-Imam Al-Haddad. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, berhubung ini pembukaan pengajian dan bertepatan dengan haulnya Sayyidina Al-Imam Al-Haddad, saya jadi teringat Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Hikam. Biasanya hikam yang populer yang terkenal di Indonesia hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, ulama dari Mesir, salah satu murid daripada Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, yang mana beliau merupakan imam dari Abu Hasan Asy-Syadzili. Ibn Athaillah Abu Abbas Al-Mursi punya dua murid, dua-duanya top, dua-duanya orang hebat, dua-duanya karyanya dipakai di mana-mana. Yang pertama Ibn Athaillah As-Sakandari sahibul hikam, yang kedua adalah Al-Imam Al-Busiri. Nah, itu dua-duanya sama-sama murid Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, cucu murid dari sahibut tariqah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau-beliau insyaallah. Nah, bukan cuma Ibn Athaillah saja yang punya hikam. Al-Imamul Haddad juga punya kitab judulnya Al-Hikam. Di dalam kitabnya Al-Hikam, Al-Imamul Haddad mengatakan Al-kamal arba'atu ajza. Al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah, wal 'amalu bil ilmi wa huwa al-qiyamu bi amrillah, wal ikhlasu fil ilmi wal 'amal wa huwa tasfiyatu malillah, wal bara'atu minal hawli wal quwwah wa huwa al-i'timadu 'ala Allah. Faman arafa haqqallah wa qama bi amrillah wa saffa malillah wa i'tamada 'ala Allah fahuwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtaba. Saudara, mari kita ngaji sejenak supaya majelis kita makin berkah. Kita ngaji ke masjid, majelis taklim, zikir, tujuannya pengen dapat ridha Allah. Saudara, kata Al-Imam Al-Haddad, kalau kita mau dapat ridhonya Allah, maka syaratnya ada 4, saudara. Ada berapa syaratnya? Saya pengen pulang dari sini semuanya bawa dan apal. Syaratnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama, al-ilmu wa bihi yu'rafu haqqullah. Ente nggak mungkin dapat ridha Allah kecuali penuhi syarat yang pertama, yaitu ilmu. Kenapa ilmu jadi syarat pertama yang mutlak? Wa bihi yu'rafu haqqullah. Karena dengan ilmu kita tahu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu haknya Allah kecuali dengan ilmu, saudara. Tanpa ilmu kita nggak tahu mana yang Allah ridha, mana yang Allah murka. Betul? Tanpa ilmu kita nggak akan tahu mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Tanpa ilmu kita nggak akan tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin merupakan kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali setelah pengembaraan spiritual yang sangat panjang. Ngarang Ihya Ulumuddin, sebelumnya ngarang berbagai kitab. Terakhir Imam Al-Ghazali di usia yang sudah begitu matang, beliau nulis kitab Minhajul Abidin. Di dalam Minhajul Abidin beliau sebutkan aqabat,
rintangan-rintangan, tingkatan-tingkatan, tangga kalau kita mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tangga yang pertama? Al-aqabatul ula. Rintangan yang pertama aqabatul ilm, rintangan ilmu, Saudara. Jadi nggak bisa ente mau sampai kepada Allah sebelum ente lewat tangga yang pertama. Orang kalau naik tangga, Bu, baik Bu, sehat Bu, alhamdulillah Bu, jawab Bu. Orang kalau naik tangga langsung lompatin anak tangga yang pertama, padahal lumayan tinggi, langsung ke tangga kedua, kira-kira ngejomplang apa kagak? Benjol apa kagak? Benjol. Nggak bisa, Saudara. Tangga pertama ilmu syarat mutlak. Wabihi yu'rafu haqqullah. Hanya dengan ilmu kau tahu haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sabdanya Nabi, Bu, Pak, ini kelihatannya singkat, populer, sering dibawakan, tapi maknanya begitu dalam. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan, Allah tuntun dia untuk paham ilmu agama, Saudara. Artinya apa? Kalau Allah hadirkan Anda di majelis ta'lim, Allah hadirkan Anda di majelis ilmu, Allah hadirkan Anda duduk bersama ulama, insya Allah jadi pertanda baik. Kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya, hati-hati kalau udah mulai lek-lekan hadir majelis, udah mulai malas hadir majelis, alasannya ada aja, entar ini entar itu. Hati-hati, jangan-jangan bukan Anda yang nggak mau hadir majelis, tapi Allah yang nggak pengen Anda hadir majelis, Saudara. Na'udzubillah min. Makanya beruntung, alhamdulillah, ini kita udah mulai lagi pengajian. Duduknya Anda di majelis ilmu bukan sekedar duduk di depan guru, tapi ini adalah tangga pertama Anda menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kau tidak akan sampai kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah, Habib. Tapi saya udah tua, Habib, saya udah bebel, ngapal udah kagak kuat, kagak sanggup. Masa saya mesti hadir majelis ilmu? Saya udah kagak kuat, Habib, udah tua, udah sibuk, banyak urusan, anak banyak, duit kontrakan belum bayar, kerjaan banyak, dagangan belum laku, saya kagak ada waktu buat hadir majelis ilmu. Saudara, nggak ada kata terlambat buat hadir majelis ilmu, Saudara. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Ma'al mahbarah ilal magbarah, ma'al mihbarah ilal magbarah. Saya bakal bawa pulpen terus sampai ke dalam kubur. Maksudnya apa? Sampai mati saya bakal belajar. Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang kemarin Kiai Haji Munawir baru hadir di majelis putranya, yaitu Abuya Said Ahmad di Makkah Al-Mukarramah. Abuya Said Muhammad karangannya banyak, 70 lebih kitab beliau yang udah dicetak, belum yang belum dicetak. Muridnya ulama-ulama besar. Di Jawa Tengah ada Kiai Haji Maimun Zubair, murid beliau. Di Jakarta ada Sayyidul Walid, salah satunya Habib Rizik Syihab yang pernah ngaji juga sama beliau. Orang-orang besar muridnya, Saudara. Tapi meski demikian, apa kata beliau? Di usia yang tua, mazil tu talibal ilmi, sampai sekarang saya tetap santri, Saudara. Padahal udah sekelas Abuya Said Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki, Saudara. Saya punya cerita menarik, Bu, Pak. Ada ulama namanya Al-Imamul Qaffal. Al-Imamul Qaffal ini salah satu ulama senior di dalam madhab Syafi'i. Silsilah keilmuan kita dalam madhab Syafi'i diantaranya salah satunya melewati Al-Imamul Qaffal. Qaffal ini, Bu, Qaffal itu diambil dari kata kuflun. Kuful itu artinya gembok. Qaffal artinya tukang gembok. Kenapa dinamakan Qaffal? Nah, karena beliau tukang gembok awalnya. Pada saat itu, Bu, lagi tren-trenan bikin gembok. Akhirnya di satu kampung di tempat Imam Qaffal tinggal, ada satu orang bikin gembok ukurannya kecil. Ini zaman dulu nih, Bu, mungkin 1000 tahunan yang lalu. Bikin gembok ukurannya kecil. Heboh kampung, viral, Saudara. Viral, heboh, geger kampung. Ada yang bisa bikin gembok ukurannya kecil.
Orang kan pada berebut mau viral, betul apa kagak, Bu? Lagi zaman sekarang orang berebut viral, kadang-kadang anak berebut viral sampai apa nyetopin truk. Ada apa kagak tuh zaman sekarang? Nyetopin truk cuma pengen viral. Hati-hati, Saudara. Ini zaman lagi lah orang berebut viral. Nah, viral dari zaman dulu tuh udah ada. Cuman beda modelnya aja. Akhirnya apa yang terjadi, Saudara? Pada saat itu Al-Qaffal nih yang kemudian menjadi ulama, dia pengen juga viral. Dia bikinlah gembok yang lebih kecil. Cuman karena ini yang kedua bukan yang pertama, akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat biasa aja, kagak heran. Nah, karena yang biasanya yang bikin heran yang pertama. Kalau udah kedua, ketiga, keempat udah biasa, nggak kaget. Akhirnya beliau kecewa, kok gue kagak terkenal nih. Gue kagak viral. Beliau datang ke ulama minta nasihat. Wahai Syekh, saya minta nasihat bagaimana supaya saya bisa dikenal orang. Kata syekhnya, ente nuntut ilmu, ente belajar biar jadi ulama. Tujuan awalnya memang kurang baik. Talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu an yakuna illa lillah. Tapi jangan lihat tujuan awalnya, begitu berjalan Allah luruskan niatnya, Saudara. Apa yang terjadi? Beliau mulailah belajar. Umur waktu itu udah 40. Mulailah belajar. Begitu belajar, Saudara, sama gurunya disuruh ngapalin mukhtasarnya Muzani. Mukhtasarnya Al-Imam Al-Muzani, salah satu ulama besar dalam madhab Syafi'i. Begitu mau ngapal mukhtasar Muzani di malam hari, saking bebelnya hafalannya, Bu. Bebel, saya bilang bebel dah. Tahu bebel? Tahu bebel? Rujak tuh biasanya digituin dibebel. Oh bebek. Bebel, saking beratnya tuh hafalan. Berat, bebel. Ngapalin semalaman cuma 3 kata, Bu. Coba saya pengen tes nih hafalannya orang Klender nih. Cuma 3 kata. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Hadza kitabun ikhtasartuhu. Apal apa kagak? Apal apa kagak? Hadza kitabun ikhtasartuhu. Orang Klender aja udah hafal, Saudara. Ini beliau ngapalin begitu semalaman kagak apal-apal. Saking bebelnya. Akhirnya dihafalin semalaman, Bu, dihafalin terus semalaman. Sampai menjelang subuh hafal akhirnya. Alhamdulillah 3 kata. Tidurlah. Bangun habis subuh. Begitu bangun subuh lupa lagi yang udah dihafalin semalaman, Saudara. Udah putus asa beliau, udah dah gue nyerah. Keluar rumah beliau. Begitu keluar rumah lagi lewat mau ke rumah gurunya nih, mau ngomong kalau saya nyerah nggak mau lanjutin belajar. Akhirnya begitu keluar rumah kebetulan tetangganya nenek-nenek, Bu. Ini nenek-nenek semalaman kagak bisa tidur gara-gara dengerin si Kofal ngapalin. Begitu tuh Kofal lewat rumahnya, nenek-nenek ngegerutu, Bu. Tahu ngegerutu? Kofal sini lo. Ini Kofal udah lupa nih hafalannya, udah hilang nih. Kofal sini lo. Kenapa, Nek? Lu kenapa semalam berisik? Gua kagak bisa tidur. Semalaman lu ngapalin hadza kitabun ikhtasartuhu. Apa neneknya, Saudara? Dianya udah lupa nenek-neneknya apa. Akhirnya terpukul dia, Saudara, dengar nenek-neneknya apa, terpukul. Tawajjah ilallah. Beliau bulatkan tekad, belajar sungguh-sungguh, minta pertolongan Allah. Beliau hidup kurang lebih 80 atau 90 tahun. Kata beliau apa? Akhirnya beliau belajar dari orang yang bodoh begitu bebal, Saudara, sampai jadi salah satu orang paling alim pada zamannya, Saudara. Mulai belajarnya umur berapa, Bu? Orang kompak umur berapa, Bu? 40 tahun. Ishtu arba'ina sana jahilan. Saya hidup 40 tahun dalam keadaan bodoh. Wa baqil umur aliman, dan sisa umur hidup dalam keadaan ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi syarat pertama buat dapat ridho Allah apa?
Ilmu syarat pertama buat dapat ridha Allah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu wa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Imam Ibn Ruslan, orang yang beramal tapi nggak pakai ilmu bukannya dapat pahala tapi malah dapat bukannya dapat ridha Allah tapi dapat na'udzubillah min. Makanya beruntung ngaji, jangan ditinggalin nih Majelis Al Munawwir. Jangan cuma pembukaan doang rame. Nah, pembukaan doang rame, sisanya kagak rame. Jangan, ngaji rutinin, paling kagak seminggu sekali. Betul Kiai? Seminggu sekali paling kagak. Buat apa? Buat nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditinggal. Jangan jadikan kesibukan lain alasan buat ninggalkan majelis ilmu, tapi jadikan majelis ilmu alasan buat ninggalin yang lainnya. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kalau begitu syarat yang pertama buat dapat ridha Allah adalah Yang kedua, ilmu aja nggak cukup, Bu. Kata Imam Al-Haddad harus dibarengi dengan amal. Wal amal wahwal qiyamu bi amrillah. Ilmu aja nggak cukup, tapi ilmu harus diamalkan. Cukup nggak cukup tahu ini halal ini haram, nggak cukup. Tapi yang perintah Allah dijalankan, yang larangan ditinggalkan. Orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, kata Nabi jadi bahan bakar neraka, saudara. Na'udzubillah min. Tapi Habib, ya udah dah kalau begitu mendingan saya nggak ngaji dah daripada tahu tapi saya ngelanggar. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang bilang begitu? Saudara, yang model seperti itu dosanya dua. Kalau orang nuntut ilmu tahu kemudian dia langgar, dosanya satu, dosa ngelanggar perintah Allah. Tapi orang sengaja nggak ngaji, bukan jahlun ma'dzur, bukan bodoh yang diudurkan. Ada guru, ada ustadz, ada kiai, ada kesempatan, tapi sengaja nggak ngaji, dapat dua dosa. Kenapa? Yang pertama dosa nggak ngaji, yang kedua dosa tidak ngamalkan. Na'udzubillah min. Makanya ilmu doang nggak cukup, Bu, Pak. Al ilmu hujjatun alaik, kata Imam Al-Haddad, hatta ta'mala bih. Fa'idha amilta bihi fahuwalak. Ilmu akan jadi saksi nanti memberatkanmu di hadapan Allah. Sampai kapan? Hatta ta'mala bih, sampai kau amalkan ilmunya. Fa'idha amilta bihi fahuwalak. Kalau sudah kau amalkan, baru ilmu itu nanti akan bersaksi membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak nih kalau udah ngaji ngamalin Pak. Kalau udah ngaji sampai ke rumah diamalin. Kiai Munawwir ngajarin tadi kalau lupa sujud sahwi, jangan sampai gagal sujud sahwi. Kiai Munawwir ngajarin kita jangan makan riba, Kiai Munawwir ngajarin kita jangan nyakitin perasaan bini, maka jangan nyakitin perasaan ini, jangan Pak, jangan. Apalagi urusan badan bini di komentar, jangan Pak. Bu, kalau lagi gemuk dikomentarin bini, di komentar laki sakit hati apa kagak, Bu? Jawab yang jujur, sakit hati apa kagak, Bu? Itu pantangan tuh Pak. Jangan bilang istri gemuk, jangan bilang langsing yang tertunda. Jangan nyakitin hati bini. Setuju? Masya Allah. Amalin ilmu. Kata Buya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, al ilmu bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Kata Buya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ilmu tanpa amal atil, sia-sia, kagak ada manfaatnya. Amal bila ilm, ente beramal tapi nggak pakai ilmu, batil, nggak sah, Allah nggak anggap. Wal jam'u bainahuma hasil. Tapi dengan mengumpulkan antara ilmu dan amal, kau akan mendapatkan jalan menuju ridho Allah Subhanahu. Sekali lagi sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Insya. Kalau begitu saya mau tanya, syarat pertama buat dapat ridho Allah apa? Syarat yang kedua apa? Ilmu, amal aja kagak cukup. Ada syarat yang ketiga, al-ikhlas. Harus ikhlas. Wahwa tasfiyatu malillah. Ikhlas itu memurnikan betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beramal bukan karena ngarep pujian,
bukan karena takut cacian, bukan karena ngarep dunia, bukan karena ngarep jabatan, bukan karena ngarep suara, tapi saya beramal, saya ngaji murni karena pengen cari ridha Allah Subhanahu. Habib, apa ciri-cirinya orang ikhlas? Gampang Bu, kalau mau tahu ciri-cirinya orang ikhlas, an yastawi indahul madhu wadzam. Kalau mau tahu, kita introspeksi diri kita masing-masing Bu. Ciri-ciri orang ikhlas, an yastawi indahul madhu wadzam. Mau dicaci, mau dihina, mau dipuji, mau disanjung sama. Cacian sama pujian nggak bikin dia berubah. Cacian nggak bikin dia ngedon, pujian nggak bikin dia ngelambung, sama. Karena saya ngamal nggak berharap pujian, saya beramal bukan karena ngindarin cacian, saya beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib, kalau begitu, kalau belum ikhlas, saya mau belum beramal dulu dah, soalnya saya belum bisa ikhlas, hati saya masih ngarep pujian, hati saya masih karena takut cacian. Saudara, saya teringat dari guru saya ada satu cerita menarik. Guru saya menceritakan, dulu ada seorang ulama masih muda, ayahnya ulama besar. Nah, ulama yang masih muda ini ngajar. Ketika pertengahan ngajar, dia alim, namanya anak muda, semangat. Pertengahan ajar dia ujub dah hatinya, saya hebat ya, jamaah saya banyak ya, penjelasan saya membuat kagum orang ya. Takjub dia dalam hatinya, merasa hebat dalam hatinya saudara. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Begitu dia lanjutkan ngajar, dia terbesit lagi dalam hatinya, ya Allah, ternyata saya amal karena ujub, saya ngajar nih ria, bukan karena Allah. Saya merasa hebat, yaudah deh saya berhenti aja dulu majelis, saya tutup aja, saya tinggalin majelis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di ke rumahnya. Begitu balik ke rumahnya Bu, ditanya sama bapaknya, dari mana? Dari majelis. Kok nggak ngajar? Iya Pak, soalnya saya ngerasa saya belum ikhlas, makanya majelisnya saya tinggalin dulu. Saya ngerasa saya belum ikhlas, saya ngajar, saya ujub, saya merasa hebat, ngarep pujian orang, saya tinggalin dulu tuh majelis. Apa respon bapaknya? Bukan ngegirang Pak Bu, bukan. Respon bapaknya apa? Oh, lu ngajar karena belum ikhlas, terus lu tinggalin. Ya, tadi ketika kamu belum ikhlas, setan girang, setan girang. Tapi ketika kamu ninggalkan majelis gara-gara takut belum ikhlas, setan bikin pesta saudara. Bukan girang lagi, selamatan setannya. Kenapa? Karena engkau menjadi penyebab terhentinya kebaikan. Artinya apa? Bapaknya pengen ngasih pelajaran, ikhlas itu memang harus, tapi bukan berarti lu ninggalin amal gara-gara takut belum ikhlas. Amal lanjutin, majelis lanjutin, sholat lanjutin, sedekahnya lanjutin, sambil belajar. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi jangan pernah kita ninggalin amal karena merasa takut belum ikhlas. Jangan saudara, setan bakal girang, double kita setan girangnya saudara. Lanjutkan terus beramal, lanjutkan terus kebaikan, sambil mujahadah ngebersihin hati untuk belajar ikhlas karena Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jadi kata Imam Haddad, syarat yang ketiga buat dapat ridha Allah apa? Orang kompak. Syarat yang ketiga apa? Ikhlas. Yang keempat, yang terakhir, wal bara'ah minal hauli wal quwwah. Dia melepaskan diri dari kekuatan dia. Dia beramal, dia sadar, saya beramal, saya berilmu, bahkan saya dikasih taufik untuk ikhlas bukan karena saya, tapi karena kasih sayangnya Allah kepada saya. Kalau bukan kasih sayangnya Allah kepada saya nggak bakal duduk di majelis ilmu, saya nggak akan belajar, nggak akan berilmu. Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada saya nggak akan beramal. Berapa banyak orang yang berilmu nggak beramal. Kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada saya jadi orang paling ria di atas muka bumi. Semuanya ini murni dari Allah Subhanahu. Al-bara'ah minal hauli wal quwwah, murni dia kembalikan kepada Allah. Saya nggak punya andil. Saya kalau baik, baiknya saya karena anugerah Allah, karena kasih sayang Allah, karena pemberian Allah. Saya kalau berjuang, berjuangnya saya bukan karena saya hebat, bukan karena saya hebat, bukan karena saya berani, tapi karena Allah.
la yashhad nafsah, saudara. Sama sekali nggak menyaksikan dirinya, nggak melihat dirinya punya andil, nggak merasa dirinya sesuatu, tapi betul-betul dia merasa semuanya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, la haula fi tarkil ma'siyah wala quwata min fi'li ta'at illa billah. Kita nggak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat, kita tidak ada kemampuan li fi'li ta'at untuk berbuat taat kecuali murni dari Allah Subhanahu. Kenapa saya sekarang berada di majelis? Kenapa sekarang saya zikir? Karena Allah gerakin saya. Kalau Allah nggak gerakin saya, kalau Allah tidak jaga saya, mungkin sekarang saya lagi mabok, mungkin saya lagi narkoba. Semuanya murni dari Allah. Saya bukan apa-apa. Masya Allah. Makanya ulama mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Yang tahu dirinya lemah, bu, dia takal tahu Tuhannya maha kuat. Yang tahu dirinya kecil, dia akan tahu Tuhannya maha besar. Yang tahu dirinya nggak mampu apa-apa, dia akan tahu Tuhannya maha mampu. Yang tahu, yang sadar dirinya bodoh, dia akan tahu Tuhannya maha mengetahui segalanya. Yang sadar dirinya tidak punya apa-apa, dia tahu Tuhannya maha sempurna. Semuanya murni dari Allah. Masya Allah. Makanya Pak Bu, kita sadar kita ini semua titipan dari Allah. Bahkan ilmu yang Allah kasih kita titipan dari Allah, nggak pantas buat disombongin. Amal yang Allah kasih kita titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Titipan, murni titipan dari Allah. Apa yang mau disombongin? Ada tukang parkir, lahan parkirnya 1 kilometer atau 1 hektar, yang parkir 500 mobil, terus petantang petenteng, pakai cincin 10 biji, petantang tenteng. Ini 500 mobil gua semuanya. Kira-kira gila apa kagak? Gila apa kagak? Lalu gila tuh mobil titipan. Yang namanya titipan, satu kagak bisa dibangga-banggain. Titipan, amanat, titipan. Dan yang kedua, yang namanya titipan mesti dijaga baik-baik. Orang nitip mobil sama kita, begitu tuh orang mau ngambil mobil, tahu-tahu spionnya udah pecah, knalpotnya udah copot, bannya udah kempes, setirnya udah patah. Ngamuk apa kagak tuh kira-kira? Titipan mesti dijaga. Begitu pula ilmumu, amalmu, jabatanmu, semua yang kau punya titipan dari Allah, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk digunakan semestinya. Saudara, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kita ngaji lagi serius dikit nih ngajinya. Ntar part kedua baru dah yang kacau-kacau dah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu syarat buat dapat ridho Allah ada berapa semuanya? Pegang buat modal hidup kita. Syarat dapat ridho Allah ada berapa semuanya? 4. Yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ikhlas, yang keempat murni diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Haddad, faman arafa haqqallah, siapa yang sudah tahu ilmu, dia mengetahui hak-haknya Allah, wa qama bi amrillah, kemudian diamalkan, wasaffa ma'alillah, kemudian dia ikhlas, wa tamada 'ala Allah, dan diserahkan semuanya kepada Allah. Apa balasannya? Fahuwal insanul murtada al-waliyyu lillahil mujtabah. Yang seperti itu adalah manusia yang diridhoi oleh Allah. Dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk ikhlas, untuk betul-betul nggak merasa sesuatu tapi menyerahkan dirinya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, jelas atau tidak? Takbir, sallu ala nabi. Itu muqaddimah ceramah saya pada malam hari ini. Alhamdulillah. Masih semangat apa kagak ini? Udah jam 10. Ini kebuli keburu dingin ini. Masih lanjut?
Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Udhkuru salata ala nabi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Pak Bu, kemarin setelah Ramadan, setelah Syawal, ketika suasana lebaran, kita dikagetkan dan kita dibuat resah dengan seseorang yang punya channel besar dengan belasan juta pengikut, ditonton jutaan orang, menayangkan di channelnya sepasang gay, pasangan homo laki dengan laki diwawancara seolah-olah hal yang biasa. Na'udzubillah min. Saya mau tanya, jawab umat Islam, resah atau tidak? Orang kompak dengan perlakuan seperti ini, resah atau tidak? Marah atau tidak? Saudara, akhirnya setelah banyak protes dihapus. Tapi meski demikian, meski sudah dihapus, dia masih bertanya-tanya salahnya di mana. Innalillahi. Ngakunya muslim seperti itu, nggak sampai situ saudara. Oke lah, ini urusan personal, ini personal yang melakukan kesalahan besar. Setelah itu terjadi suatu hal yang lebih dahsyat lagi saudara. Apa yang terjadi setelah itu ibadallah? Saudara, negara, kedutaan besar Inggris, ini representasi dari Inggris berarti, tanpa punya malu, tanpa menghormati bangsa Indonesia, mengibarkan di halamannya bendera LGBT. Ini ibu-ibu tahu apa kagak LGBT nih? Tahu apa kagak? Kue lapis Bu, kue lapis. LGBT saya kasih tahu dah, sebagian nggak tahu singkatannya. Araftu syarra li syarr walakin litawaqqihi man lam ya'rif syarra min al-khair waqa'a fi. Kita mesti tahu keburukan bukan buat ngelakuin keburukan, tapi supaya terhindar dari karena yang nggak tahu mana baik mana buruk, dia akan terjatuh kepada keburukan. LGBT singkatan Bu, ini udah dikenal di dunia internasional. L itu singkatan dari lesbi, mohon maaf lesbi, jeruk makan jeruk, perempuan sama perempuan. Na'udzubillah min. G, gay. Gay itu GG itu singkatan dari gay. Gay itu artinya mohon maaf laki sama laki, homo. B itu bisek. Apa artinya bisek Habib? Bisek itu andai ada orang laki nih, andai orang laki, dia bisa sama perempuan, tapi bisa juga sama laki, maju kena, mundur kena. T, transgender. Transgender. Apa artinya transgender? Ganti-ganti kelamin, paginya tono, malamnya tini. Habib emang ada yang model begitu. Saya juga mikirnya Bu, awalnya Bu, mikirnya kagak ada. Ya Allah, kagak sampai di akal kita, laki sama laki, perempuan sama perempuan, jenggot ketemu jenggot. Ngebayangin aja udah jijik ya. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Saya juga awalnya nggak nyangka. Lo binatang aja, binatang kambing. Saya mau tanya kambing laki mau nggak sama kambing laki? Maunya sama kambing betina. Kecuali kambing singit, saudara. Betul. Ayam laki mau ayam jantan mau sama ayam jantan. Maunya sama ayam. Tahu dari mana loh? Nontonin ayam loh. Nggak mau, binatang nggak mau. Mohon maaf ya yang najis mukhalafah anjing. Anjing betina, anjing jantan mau sama anjing jantan. Mau. Habis dibilang tahu dari mana gak ada mau jawab. Nggak mau, maunya sama anjing betina. Lah ini ada manusia. Allah ciptain ada laki ada perempuan. Bukannya sama pasangan laki perempuan, laki sama laki, lebih ayam dari ayam, lebih kambing dari lebih udah dah. Jangan-jangan ini Allah bilang dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall, kayak binatang,
bahkan lebih buruk dari binatang, saudara. Betul. Inggris terang-terangan bendera LGBT dikibarkan, saudara, di halamannya. Muhammadiyah protes, MUI protes. Ada satu kiai, saudara, begitu ditanya bagaimana nih respon anda, Inggris mengibarkan bendera LGBT di halamannya, bukan urusan kita. Urusan lo ngitung duit dari amplop. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, saudara. Saya awalnya nggak habis pikir, emang ada LGBT. Guru saya ada yang nyeletuk, ada katanya. Guru saya, Bu, Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dari Rubat Tarim, dari Tarim Hadramut. Saya dulu ngaji sama beliau waktu di Tarim. Itu Habib Salim Syatiri kalau di Tarim, di momen-momen besar, Bu, di acara-acara besar, Pak, di maulid, di acara-acara besar, hampir di setiap ceramahnya itu disisipkan masalah bahayanya amalu qaumi Lut. Hampir di setiap ceramahnya, saudara, bahayanya amal kaum Lut. Amal kaum Lut itu LGBT, ya, yang sampai Allah turunkan hujan batu dibinasakan itu kaum Lut, saudara. Sampai ada teman saya, mohon maaf saya nggak sebutin namanya, itu setengah ingkar. Ini Habib Salim apa nggak berlebihan? Dikit-dikit kok bahasnya LGBT, bahasnya bahaya amal kaum Lut. Ini apa nggak berlebihan Habib Salim? Emang ada yang seperti itu, saudara? Beliau wali min auliillah, beliau sultanul ulama, pandangannya jauh, nggak cuma lokal, saudara, pandangannya internasional, rahimahullah. Akhirnya apa yang terjadi saat ini? Dunia barat, dunia internasional terang-terangan mendukung LGBT, dianggap wajar, dianggap lumrah, bahkan yang menentangnya dianggap kolot, dianggap melanggar HAM, saudara. Bahaya atau tidak? Kacau atau tidak? Bahkan di Belanda, saudara, mohon maaf, di Jerman itu laki sama laki kalau kawin dapat surat nikah, Bu. Jangan dibayangin, nggak sanggup, biar Dilan aja, biar Dilar. Nggak sanggup, saudara, nggak sanggup. Laki sama laki kawin dapat surat nikah. Inggris terang-terangan dukung, sampai di Indonesia dikibarin bendera LGBT. Produk-produk besar terang-terangan dukung, saudara, digelontorkan dana besar-besaran. Bahkan sepak bola yang merupakan konsumsi publik internasional, saudara, yang harusnya nggak ada unsur politik, nggak ada unsur apapun, ikut-ikutan mempropagandakan LGBT, saudara. Itu di sepak bola Eropa, di musim tertentu, di bulan tertentu, rame-rame kaptennya mereka pakai ban warna pelangi, saudara. Di ujung, di sudut corner kick itu, di sudut lapangan itu pakai bendera warna pelangi. Itu bukan bendera apa-apa, itu dukungan terhadap LGBT. Saya kecewa, saudara. Saya sebagai pecinta sepak bola, saya ini Madridista, mendukung Real Madrid, baru menang Liga Champion, guys, atau 0 lawan Liverpool. Ini pendukung Liverpool nih kayaknya deh. Masya Allah, berkatnya Haji Karim. Saya penggemar sepak bola, kecewa. Ini apa kok sepak bola ikut-ikutan dukung, saudara? Jadi ini kita bukan bicara sesuatu yang kecil dibesar-besarkan, bukan. Ini bukan sesuatu yang hayal, bukan, saudara. Ini bukan sesuatu yang jauh, bukan. Ini di depan mata. Dunia internasional mendukung terang-terangan, digelontorkan dana kampanye besar-besaran. Bahkan ada di antara kawan-kawan kami yang melakukan penelitian, saudara, di Indonesia pun di berbagai platform media sosial ada komunitas-komunitas LGBT seperti itu yang eksis, saudara. Masya Allah, hati-hati, saudara. Saya menyampaikan ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Salah satu yang paling aku takut, khawatir dari umatku, amalu qaumi Lut, amalnya kaum Lut, saudara. Ini yang paling dikhawatirkan oleh umat kita. Makanya hati-hati, umat Islam di Indonesia jangan lengah. Hati-hati, umat Islam di Indonesia jangan kendor, saudara. Begitu kita lengah, begitu kita kendor, taruhannya anak cucu kita, saudara. Ini penyakit. Kata guru-guru saya, orang yang melakukan LGBT yang awalnya jadi fa'il, dia akan mencari maf'ul. Yang jadi maf'ul akan naik makom menjadi naibul fa'il, kemudian jadi fa'il, saudara. Ini penyakit, bukan untuk dianggap wajar, bukan untuk dianggap biasa, tapi untuk diobati, untuk diberi sanksi. Lingkaran setan harus diputus, saudara. Betul, betul.
Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak lo, lemes banget jawabnya lo. Jangan-jangan dukung LGBT lah. Jelas atau tidak? Kurang kompak, jelas atau tidak? Kalau begitu LGBT bahaya atau tidak? LGBT menjijikan atau tidak? LGBT penyakit atau bukan? Saya mau tanya, kalau begitu jika ada di Indonesia yang coba-coba promosikan LGBT, diamkan atau lawan? Kalau ada di Indonesia yang coba-coba kampanyekan LGBT, diamkan atau lawan? Kalau di Indonesia ada yang coba-coba perjuangkan LGBT, diamkan atau lawan? Kalau sampai di Indonesia tahu-tahu suatu saat ada politisi yang dukung LGBT, diamkan atau tenggelamkan? Tenggelamkan. Kalau tahu-tahu suatu saat di Indonesia ada partai yang dukung LGBT, diamkan atau bubarkan? Diamkan atau bubarkan? Nanti lo di penjara lo. Masa bodoh? Nanti ditangkap. Masa bodoh? Nanti dibilang kolot. Masa bodoh? Nanti diusir. Masa bodoh? Maju terus, yakin, betul, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga akhlak bangsa kita. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Shallu ala nabi. Makanya saudara, LGBT terang-terangan bertentangan dengan Pancasila, betul? Negeri kita berdasarkan Pancasila, betul? Negeri kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, betul? Sila ketuhanan yang Maha Esa jelas-jelas mengatur negeri ini tidak boleh ada norma-norma yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Tidak ada ajaran dalam agama Islam yang membolehkan LGBT. Bahkan Islam menentang keras LGBT. Bahkan semua agama yang ada di Indonesia tidak ada yang membolehkan LGBT, saudara, betul? Makanya sekali lagi jawab yang kompak. Kalau begitu, kalau ada yang coba-coba dukung LGBT, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Mereka pengkhianat Pancasila, betul? Mereka pengkhianat agama, betul? Mereka perusak Indonesia, betul? Siap jaga NKRI, siap jaga akhlak bangsa. Takbir. Shallu ala nabi. Nah, terakhir aku mau baca pantun dulu nih. Pantun soal LGBT. Sebentar. Mencakap-cakap aja, siapa yang cakep? Tuh. Emang begini nih, kalau begitu mau urusan LGBT dilompat-lompatan nih handphone nih. Sebentar. Mau dengar nggak pantunnya? Mau dengar? Tapi saya mau jawabnya yang semangat. Bisa jawab yang semangat? Bisa jawab yang semangat? Bagaimana jawabnya? Kurang kompak. Caga. Bagaimana jawabnya? Kurang kencang. Bagaimana jawabnya? Tapi jangan muncrat. Caga. Coba ya. Kita tes dulu. Makan zupasup di Al-Munawwir. Kesian belum keluar zupasupnya. Di PHP-in mau Munawwir. Bisa jawab yang kompak? Bisa jawab yang kompak? Coba saya mau dengar nih. Kancing rusak ganti peniti. Kancing rusak ganti peniti. Ambil cawan isi air putih. Akhlak rusak jadi LGBT. Siangnya wawan, malamnya wati. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini ada lagi pantunnya nih. Yang nggak jawab jangan-jangan dukung LGBT deh. Coba jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Duduk makan di siang bolong sambil santap si kue pancong. Ada perawan pakai kaos oblong mau dilamar, ternyata bencong. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada satu lagi nih, terakhir. Makan agar di tengah pasar, beli pengki satu kodian, badan kekar ototnya besar, dikira laki,
banci jejadiah. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Kalau begitu siap lawan LGBT, siap berantas LGBT, siap jaga akhlak bangsa. Takbir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kemudian saudara, sebelum yang terakhir, saya ingin menyampaikan kecaman keras kepada negara India yang seolah terkesan membiarkan salah satu jubir partai politiknya yang terang-terangan menghina baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terang-terangan dia hina Rasulullah dalam salah satu acara di televisi. Begitu juga ada satu perempuan, ada satu yang laki. Saudara, ini memancing reaksi berbagai negara dunia, mulai dari ulama-ulama besar sampai negara-negara yang respon. Saudara, ulama-ulama besar mulai dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid sudah menyampaikan responnya, kecaman terhadap ini. Saudara, begitu pula ada Syekh Ahmad Al-Khalili daripada Mufti Kesultanan Oman, ulama besar juga mengecam daripada penghinaan terhadap Rasulullah ini. Saudara, begitu pula Al-Azharus Syarif melalui Syekhul Azhar Fadilatul Syekh Ahmad At-Tayyib mengecam keras penghinaan terhadap Rasulullah ini. Dan negara-negara juga menyampaikan protesnya. Saudi Arabia menyampaikan protesnya, Kuwait menyampaikan protesnya, Qatar menyampaikan protesnya, dan berbagai negara-negara lainnya. Kenapa semua respon, saudara? Karena yang dihina adalah baginda Nabi Muhammad, yang dicela adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hanya punya satu bangsa, tapi punya muslim di seluruh dunia. Saudara, siapa yang menghina Rasulullah berarti menghina semua umat Islam di dunia. Betul. Makanya kita minta Indonesia jangan diam. Indonesia yang katanya negara Islam terbesar di dunia, negara mayoritas muslim terbesar di dunia, wajib untuk mengecam keras kedutaan besar India, bahkan kalau perlu putuskan hubungan diplomatik dengan India. Saudara, betul. Kita tidak butuh negara yang membiarkan penista agama. Betul. Kita bisa hidup tanpa negara yang membiarkan penista agama. Kira-kira saya mau tanya umat Islam, Rasulullah dihina marah atau tidak? Kurang kompak, marah atau tidak? Rasulullah dihina geram atau tidak? Maka kita minta pemerintah jangan cuma jualan Islam kalau mau kampanye aja. Saudara, betul. Ini Rasulullah dihina, tunjukkan sikap yang tegas. Anda Indonesia negara mayoritas muslim terbanyak di dunia, tunjukkan sikap Anda sebagai negara mayoritas muslim terbanyak di dunia. Manakala saudara India tidak menindak tegas pelaku penistaan agama tersebut, saya mau tanya, kira-kira siap nggak kita turun aksi di kedutaan besar India? Siap gunakan hak konstitusional kita? Siap untuk turun aksi protes? Kalau sampai tidak ada itikat baik dari India, siap kita aksi damai? Siap bela Rasulullah? Siap perjuangkan Rasulullah? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Kemudian saudara, tadi yang seperti kayak Munawir sindir, kemarin ada segelintir orang yang pakai atribut FPI walaupun fontnya font FPI lama, melakukan aksi deklarasi mendukung capres salah satu calon presiden atau bakal calon presiden yang ada di tengah-tengah ibu kota DKI Jakarta. Saya mau tanya, percaya apa kagak itu kemarin? Jawab yang kompak, percaya apa kagak? Itu FPI beneran apa FPI dagelan? Front Persaudaraan Islam asli atau palsu? Palsu, saudara. DPP Front Persaudaraan Islam melalui ketua umumnya Da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas telah menyampaikan sikap bahwasanya itu yang turun bukan Front Persaudaraan Islam, tapi tidak lain dan tidak bukan, kami meyakini itu adalah operasi intelijen untuk memecah belah umat Islam. Kira-kira umat Islam terkecoh atau tidak? Terkecoh atau tidak? Saudara, lantas Front Islam dukung siapa? Saudara, kami di Front Persaudaraan Islam, kami tidak terburu-buru karena dinamika politik ini masih sangat dinamis. Yang namanya politik ini dalam satu detik bisa berubah, Kiai ya. Dalam satu detik bisa berubah, masih sangat dinamis. Entar A, entar B, entar C, entar D. Kita ini para ulama, para habaib, para kiai, kita berpolitik bukan untuk nyari kursi,
Kita berpolitik bukan buat nyari duit, tapi kita berpolitik buat kepentingan umat karena kalau umat Islam gak berpolitik, nanti yang duduk pegang jabatan politik orang-orang yang menzalimi umat Islam, betul? Umat Islam gak boleh buta politik, betul? Umat Islam gak boleh bodoh politik, betul? Tapi umat Islam gak boleh juga bergegabah di dalam berpolitik. Harus ditimbang baik-baik, harus dipikir baik-baik, harus betul-betul bikin perjanjian apa yang akan diberikan untuk perjuangan umat Islam dan untuk perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia atau NKRI. Alhamdulillah. Makanya kita sabar, kita tunggu, kita ikut komando ulama, kita lihat. Ya, kita berharap mudah-mudahan banyak orang-orang baik di negeri kita, banyak anak-anak bangsa yang baik, banyak tokoh-tokoh yang soleh. Kita minta sama Allah mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah. Berikutnya kita diberikan pemimpin yang baik dengan kendaraan yang baik, dengan kendaraan yang baik. Karena walaupun pemimpinnya baik, tapi kalau kendaraannya bobrok, saya mau tanya, kacau apa kagak? Kacau atau tidak? Kacau lagi saudara, capek kita ujung-ujungnya. Kita pengen pemimpin yang baik dengan kendaraan yang baik, tentunya dengan program yang menguntungkan umat. Makanya sabar, umat Islam sabar. Kita tunggu istimewa ulama, kita tunggu komando daripada imam besar kita tunggu komando daripada ulama-ulama kita tunggu komando daripada habaib-habaib kita. Yang terpenting saudara, apapun dinamika politiknya, amar ma'ruf nahi munkar nggak boleh berhenti saudara. Menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, tidak boleh berhenti. Memperjuangkan NKRI tidak boleh berhenti. Menjaga NKRI dari cengkraman asing dan asing tidak boleh berhenti. Memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan syariat Nabi, menjaga Pancasila dari pengaruh liberal, dari pengaruh sekuler, dari pengaruh radikalisme, dari pengaruh terorisme, tidak boleh berhenti. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, tidak boleh mundur untuk memperjuangkan agama Allah saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, umat Islam siap terus berjuang, siap terus bersatu, siap ikut komando ulama, siap ikut komando para habaib, siap berjuang bersama para alim ulama, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Takbir. Sallu ala nabi. Yang terakhir saya minta doa. Kita doa sama Allah, mudah-mudahan imam besar kita, guru kita segera dibebaskan oleh Allah. Habib Muhammad Rizik Syihab segera dibebaskan oleh Allah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan orang-orang yang zalim-zalim terhadap beliau diberikan hidayah oleh Allah. Kalau memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan orang-orang zalim dihancurkan oleh Allah. Dijauhkan Indonesia dari orang-orang zalim, Indonesia dijauhkan dari orang-orang jahat, ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mau tanya sekali lagi, ini suara rakyat Indonesia, saya mau tanya, jawab yang kompak. Imam besar kita di penjara pantas atau tidak? Orang kompak, imam besar kita di penjara pantas atau tidak? Imam besar kita di borgol pantas atau tidak? Imam besar kita di penjara cocok atau tidak? Di penjara layak atau tidak? Jawab yang kompak. Di mata Anda beliau pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Di mata Anda terhadap bangsa beliau berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Siap jaga ulama kita, siap jaga habaib kita, siap berjuang bersama ulama dan habaib. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Terakhir sama-sama kita baca salawat badar. Kita lanjut nanti dengan salawat nariyah, tawassul kepada Rasulullah SAW dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan ahlul badar. Yang punya hajat Allah qabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya keinginan Allah wujudkan keinginannya, dosa-dosa kita diampuni nama Allah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan ahlul badar, guru kita Kiai Munawir Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah fi taatillah wa fi taatir Rasul. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca salawat badar, lanjut salawat nariyah, nanti di akhir kita tutup dengan mars aksi bela Islam buat kobarkan kembali semangat kita yang udah sempat redup. Siap kita kobarkan semangat? Siap kita kobarkan semangat? Siap tunjukkan umat tetap bersatu? Tak
takbir. Ayo semuanya salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Suaranya keluarin, backing vokal tahan, biar jamaah jadi backing vokal. Suaranya semua. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah Allah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatullah ya Rasulullah. Allah salatullah. Semuanya. Ilahi salimil ummah minal afa. Allah Allah ilahi sal. Bi ahlil ya Allah salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli salatan. Semuanya tawassul sama Rasulullah dengan salawat nariyah. Ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju. Allah Allah wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husul wa yustasqal ghamamu biwajhil karim alihi wa sahbihi lila mahatin wa nafasin bi'adadi millah. Sekali lagi Allahumma wa sallim salaman taman Muhammadin alladhi tanhallu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin bi'adadi millat Al-Quran imam kami. Kobarkan kembali semangat kita semuanya. Yang kemarin udah lemas gara-gara corona, kobarkan lagi.
Semuanya Al-Quran imam kami. Allahumma ansurna bil Quran wa farrij ala imamina bil Quran ya Allah. Bi Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam. Al-Munawwir suaranya mana? Allah Allahu Akbar. Aksi bela. Semua angkat tangannya, semua angkat tangannya, semua. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi lebih keras. Al-Quran. Allah Allah Al-Quran petunjuk kami. Allah Al-Quran imam kami. Al-Quran Allah Allah Al-Quran petunjuk. Semua angkat tangannya. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita jangan berhenti, doain terus guru kita Kiai Munawwir. Insyaallah Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan kita terus bisa menimba ilmu di majelis Al-Munawwir ini. Nah, saya mau tanya, siap istiqomah ngaji di majelis Al-Munawwir? Bukan cuma pembukaan doang, siap istiqomah ngaji? Takbir. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.